Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga Ibunda Verrell Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
Situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Bisa kak. Selamat malam Sobat Grid, saya Virgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Great.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus Mama. Apa beda Rena? Semua tante saya Bang Hotma, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, mungkin ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, dia buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Silakan Ibu Pena menjawab. Tadi udah dijawab, jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Jadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa, darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana, dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetak hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya kemarin Februari. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talkshow. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja, kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju, udah kita bikin viral aja, kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah, mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untung saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah.
Aku pasti maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku gak kuat, Pi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi, karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan di rumah sih. Di rumah, ya. Sudah terjawab, jangan tanya lagi bulan-bulan lagi. Ya. Putus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Bang, yang ini dulu deh. Yang memicu maksudnya bagaimana yang memicu itu, apakah itu permasalahan kecil Itu atau berat? Aku jongkok ya. Ayo dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai mendapatkan sifatnya seperti Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar, kedua masalah suzon, kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperhitungkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja, dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover, karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi, kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry juga mengadakan kayak perjanjian pernikah dengan ini yang diterima, dan itu sendiri akan bagaimana draftnya itu sendiri itu masih apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru itulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sebenarnya? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir kali. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga naik juga dari sana supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Wah, Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang sabar. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua. Ya, jadi aku kadang bingung gitu. Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atal, nggak usah malu Atal, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Akala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang beriman yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Nah, Mbak apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya maaf, agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Nah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada silakan dari pihak sekolah masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masih pembatenan. Jadi bisa dijelaskan Mbak. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan kami pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse Jadi pekerja inti jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya dua. selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu dirinya sendiri, dari keluarganya nggak pernah. Makanya kok dapat tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya itu. Yang mana bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena. Mbak Vena kabarnya semua
semua telepon diblokir. Oh dia. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat kompresi pers. Oh dia. Yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu boleh balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi bener nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dapat komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Boleh balik orang udah mau cerai ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu lah. Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Soal sisi negatif dari Mbak Rosemary untuk anak-anaknya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kayak kan Udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Dia bilang dia kucing, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya, yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Mundur. Bang, suruh dikit bang. Jorannya Mas Ari nih. Selalu. Mic-nya. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Lengkung gitu, strike banget. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur karena selamat. Karena anak yang cerdas. Dia dari itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa di zaman Fena, Mama dukung. Yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Itu aja. Ya, kuat, kamu bersyukur, Mama doa sekarang. Hanya itu. Mama tadi katanya sempat ditelepon Ferry yang di bawah waktu pada saat kejadian, gimana Mama? Ferry ini Mama telepon. Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Jalan lagi, perwakilan keluarga besar siapa? Saya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan atas waktu ini yang sudah meluangkan berjumpa dalam keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai, ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Fena
agar Vena bisa bangkit kembali. Saya support Vena sebagai anak saya. Vena harus kuat, saya percaya Allah sudah ada bersama kita semua. Kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua dulu dalam perjalanan hidup ini semakin diberikan kasih kemudahan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan, semua kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? Gue kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Sama baru mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa untuk mencari Mas Ferry? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya bahwa yang saya juga setuju, saya masih asesmen psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fani yang tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi dengan itu. Jadi buat saya Faniel menjadi penghibur Vero dan Akala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti, pekerjaan apapun, saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa selalu
semangat dan selalu positif thinking karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini dan saya ingin kalian bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vera sama Natala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikut dan yang menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar dulu, sabar. Bang, geser. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. ayo masuk rem gua. Bang, Bang Sunan. pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri, Bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Yudi mana ya? Ya Allah, udah ke kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nundan. Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Apain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi, Bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih Bang pendaftaran hari ini Bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin lagi. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini Bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya.
maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan misteri? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Selain Mas Ferry Bu- sedang menjalani proses Rencana hukum di kan Surabaya. 3 bulan Apakah sebelum, nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di PS Laga? Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana Pak Maya ke tengah dong, Pak Maya. Ya, majuan, Pak. Lumayan ke tengah aja. Jalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja gitu kan, karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginannya itu supaya terkabul. Apa waktu perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat emang kita juga cerita sih. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya Nah, mendoakan yang terbaik. artinya menyetujui ya? Apa nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau di putusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu udah nggak ada kemungkinan kembali ya Kak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang, itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan produk cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai.
Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, Oh ya nggak maksudnya bisa. mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bu, ini Konsunan, harga diri apa selain memang talak- biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi gugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini ya, saya rasa itu hal yang biasa. Konsunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini Karena yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Langsung. Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry cerita dengan beliau itu melakukan suatu istihoro, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk Ini tuh soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. Apakah dibuka juga nggak? Kan dari kemarin dia bilangnya nggak ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Jadi pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja sama-sama, kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di Belum nanti lah kalau ada kesempatan kita kemarin Mas Ferry kan sempat ada di Sonia. iya gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada apa, tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu sarana saya belum aja bang yang ada di Surabaya.
Terima kasih. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga Ibunda Verrel Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
Situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Virgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus sama Mena. Apakah Seda, Rena, semua tante saya Bang Hotma, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, melalui minta maaf, dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, saya jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawab paling. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetar karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetar hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu seru biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu ya.
Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku gak kuat, Pi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lembab. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keselingan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui, buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi, karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan. Di rumah semua. Di rumah. Ya, sudah terjawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang lagi. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Bang, ya ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Bena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Ayo dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai mendapatkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperwujudkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja, dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover, karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi, kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan ini yang diterima, dan itu sendiri akan draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung gini, baru itulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir tanggal. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga dari sana, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Dan tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup sebenarnya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang sabar. Abi yang dulu. Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atta, nggak usah malu Atta, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Terel, Atala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Bagaimana apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Enggak. Kemarin sempat ada statement dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masih pembantian. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan tadinya pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse Jadi jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendiri lah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan, justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya, itu yang mana bang? Yang mana bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena, Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir. Oh dia? Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu
tidak ada dasarnya, ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu boleh balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang. Kalau biasa udah jangan jawab terus. Boleh balik orang udah mau, ya orang udah mau cerai ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi, udah. Hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Oh, ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu lah. Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Soal sisi negatif dari Mbak Rosemary untuk pandangannya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kan udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya seperti saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Dia bilang dia bucin, mau apa lagi, Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positifnya, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya, yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Mundur. Bang sampai turun dikit bang. Ini juarannya Mas Ari nih. Selalu. Mic-nya. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Sini jatuh. Lengkung gitu, strike banget. Kalau dari saya sebagai mama Fena ya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Fena selamat. Fena anak yang cerdas. Dia dari itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa di zaman Fena, mama dukung. Yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Itu aja. Ya, kuat, kamu bersyukur, mama doain sekarang. Hanya itu. Mama tadi kami sempat ditelepon Ferry yang ibu kamu waktu pada saat kejadian gimana Mak? Ferry kamu gimana waktu telepon? Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Ada lagi perwakilan keluarga besar siapa? Saya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada sore ini dalam keadaan semoga walafiat. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan yang selama ini sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bahwasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Fena agar Fena bisa bangkit kembali. Saya support Fena sebagai anak saya. Fena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Kita yakin ya.
Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua boleh dalam perjalanan hidup ini, termasuk juga pasti ada godaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan, semua kami tidak mau berkomentar apapun, kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanti seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas di pengadilan agama? Gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Terima kasih. Sama Pak, mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa itu mencari Mas Ferry. Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya bahwa dan saya juga jujur saya masih assessment psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan menunjukkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fanny yang tadi yang selalu menghibur, dia nggak pernah nanya dia lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini, aku nggak mau lihat lagi dengan itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Vero dan Akala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan, ini adalah jawaban saya yang terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini, tolong dikawal kasus saya ini, supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun, hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, begitu persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun, saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Fania bisa saya besarkan
dengan baik dan melihat Vera sama Atala sampai nanti mentas kehidupannya berikutnya yang menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar, sabar. Bang, geser. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. ayo masuk ke Benar, gua. bang. Benar. Bang Sunan, pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Jadi mana? Yuk. Ya Allah, udah ke kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nundan. Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Ngapain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Ya, jangan bercanda mulu yuk. Gas yuk. Yuk. Ya, gimana nih bang pendaftaran hari ini bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan Mas Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat
rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di PS Laga? Akankah dia bersedia untuk hadir? Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana Pak Maya ketengah dong, Pak Maya. Ya majuan Mbak. Semoga jalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Pak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau menghubungi duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, bukan kata dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginannya itu supaya terkabul. Apa waktu pembicaraan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat emang kita juga cerita sih. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa Nangis. Nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau putusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu dalam nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Pak Maya, ada rencana mungkin Mami, seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang. Itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita berkomunikasi dengan baik. lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana dan dia tahu mereka kalau draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga Bang, Oh ya nggak bisa. mendaftar juga Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023
kami mendaftarkan secara resmi, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya, maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti. Tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama. Bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry. Ya, jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Langsung Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry bisa minta dengan beliau itu melakukan suatu istihoro, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. bakal dibuka juga nggak? Kan dari kemarin dia bilangnya udah ngakuin. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti. Mas Ferry kan ada Di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan aja bang yang ada di Surabaya. Terima kasih ya bang. Ya, Bang Sunan sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait itu?
terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga ibunda Verrell Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
Situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Virgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus sama Mena. Apakah Seda, Rena, semua tante saya Bang Hotma, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, melalui minta maaf, dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Vena menjawab itu. Tadi udah dijawab, saya jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawab paling. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetak hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa di rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah.
Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku gak kuat, Pi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lembab. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam matanya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keselingan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi, karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, turut ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan. Di rumah semua. Di rumah, ya. Sudah terjawab. Jangan tanya lagi, pulang-pulang lagi. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Ya ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Bena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Ayo dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai mendapatkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperwujudkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja, dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover, karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi, kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan akad yang diterima, dan itu sendiri akan bagaimana draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru itulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir kehadiran. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga dari sana, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Nah, Ferry tahu ya. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau kan, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Dan tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup sebenarnya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang sabar. Abi yang dulu. Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Bagaimana apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Enggak. Kemarin sempat ada statement dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya mengajukan dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan tadinya pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse Jadi jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya waktu. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendiri lah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan, justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia laporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya, itu yang mana ada bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana ada bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena, Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir. Oh dia? Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu
tidak ada dasarnya, ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu boleh balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dapat komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau biasa udah jangan jawab terus. Boleh balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi, udah hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu lah. Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Evaluasi negatif dari ini kalau dari Mbak Rosemary dalam pemandangannya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kan udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya seperti saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positifnya, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya, yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Mundur. Bang sampai turun dikit bang. Ini juaranya Mas Ari nih. Selalu. Mic-nya. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Langsung gitu, strike banget. Ya, di depan rumah Fena. Kalau dari saya sebagai mama Fena, ya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Fena selamat. Fena anak yang cerdas. Dia dari itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa di zaman Fena, mama dukung. Yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Itu aja. Ya, kuat, kamu bersyukur, mama doa sekarang. Hanya itu. Mama, tadi kami sempat ditelepon Ferry yang di bawah waktu pada saat kejadian, gimana Mak? Ferry, mama telepon. Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Ada lagi perwakilan keluarga besar siapa? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan yang selama ini yang sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya, sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana saya orang yang kita cintai, ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Fena agar Fena bisa bangkit kembali. Saya support Fena sebagai anak saya. Fena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Jadi kita yakin, ya.
Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua boleh dalam perjalanan hidup ini. Termasuk juga pasti ada godaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan, semua kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanti seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas di pengadilan agama? Gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Terima kasih. Sama Pak, mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa itu mencari Mas Ferry. Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya bahwa saya juga, dan saya juga jujur saya masih assessment psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan menunjukkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya masih di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fanny yang tadi yang selalu menghibur, dia nggak pernah nanya dia lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini, aku nggak mau lihat lagi dengan itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Vero dan Akala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan, ini adalah jawaban saya yang terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini, tolong dikawal kasus saya ini, supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun, hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga, tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, begitu persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti, pekerjaan apapun, saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Fania bisa saya besarkan
dengan baik dan melihat Vera sama Atala sampai nanti mentas di kehidupannya berikutnya yang menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar, sabar. Bang, geser. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. masuk ke Benar, gua. bang. Benar. Bang Sunan, pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Jadi mana ya? Ya Allah, udah ke kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nino. Dan Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Ngapain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Ya, jangan bercanda mulu yuk. Gas yuk. Yuk. Ya, gimana nih bang pendaftaran hari ini bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan Mas Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat
rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Selain Mas Ferry bu- sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di PN Senayan? Akankah dia bersedia untuk hadir? Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti ya. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Mamaya ketengah dong, Mamaya. Kemajuan Mbak. Semoga jalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mamaya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan kata dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginannya itu supaya terkabul. Apa waktu perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat emang kita juga cerita sih. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya Tahu. apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa Nangis. nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau keputusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu dalam nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mamaya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang. Itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Hadir. iya bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita berkomunikasi dengan baik. lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana dan dia tahu mereka kalau draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga Bang, Oh ya nggak bisa. mendaftar juga Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023
kami mendaftarkan secara resmi, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya, maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti. Tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama. Bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry. Ya, jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Bang Sun, Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry sih bisa dengan beliau itu suami Roro melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu? Apakah dia juga nggak kan dari kemarin dia bilangnya udah ngakuin. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja sama-sama, kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti Mas Ferry kan ada di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan aja Bang Edi yang ada di Surabaya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait itu?
terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda, bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga Ibunda Verrel Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Firgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus kemana? Apakah Reza, Rena, semua tante saya Bang Hotman, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang berita mana? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, kan jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa? Darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetak hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untung saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah.
Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku gak kuat nih, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Nggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi, karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan di rumah semua. Di rumah, ya. Sudah terjawab. Jangan tanya lagi bulan-bulan lagi. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Bang, yang ini dulu deh. Yang memicu maksudnya bagaimana yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Tadi bilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperhitungkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan mobil lawan jenis, itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu ya, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja, dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover, karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi, kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan akad yang diterima, dan itu sendiri akan draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru itulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu itu, jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir kali. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga naik juga dari sana supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu embatian. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Nah, Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Adi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang sabar. Abi yang dulu. Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua. Ya. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atal, nggak usah malu Atal, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Nah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada statement dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement aja kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya mengajukan dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan tadinya pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse pekerja jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Yang mana bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena. Mbak Vena kabarnya
semua telepon diblokir. Oh dia. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu boleh balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Boleh balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu ya. Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Sisi negatif dari ini kalau dari Mbak Rosemary untuk pandangannya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kayak kan udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lama akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Jadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Mundur. Bang, turun dikit bang. Ayo, jorannya Mas Ari nih. Selalu. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Selalu strike ya di depan rumah Fena. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Fena selamat. Fena anak yang cerdas. Dia jadi itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Fena, mama dukung. Yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Itu aja. Ya, kuat, kamu bersyukur, mama doain sekarang. Hanya itu. Mama, tadi kami sempat ditelepon Ferry yang dibohongin waktu pada saat kejadian, gimana Mak? Ferry, mama telepon. Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Tahu lagi. Ada lagi perwakilan keluarga besar siapa? Saya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan yang selama ini sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai, ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Fena
agar Vena bisa bangkit kembali. Saya support Vena sebagai anak saya. Vena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua dulu dalam perjalanan hidup ini. Semua pun pasti berjalan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanti seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas di pengadilan agama? Gue kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Sama baru mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa untuk mencari Mas Ferry? Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya tahap selanjutnya dan saya juga setuju, saya mesti asesmen psikologi sampai saat ini dan juga saya akan menunjukkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur, saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fani yang tadi yang selalu menghibur, dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini, aku nggak mau lihat lagi dengan itu. Jadi buat saya Faniel menjadi penghibur Vero dan Akala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan, ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini, tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun, hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga, tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun, saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu
semangat dan selalu positif thinking karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini dan saya ingin kalian bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vera sama Atara sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya yang menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar, sabar. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. masuk Sunan, bang. Sunan. Bang Sunan, pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Di mana ya? Ya Allah, udah ke kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nundan. Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Ngapain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih bang pendaftaran hari ini bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/PDTG/2023/PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya.
maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Nafka diberikan materi? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Selain Mas Ferry bu- sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di PN Selatan? Akankah dia bersedia untuk hadir? Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana Pak Maya ketengah dong, Pak Maya. Kemajuan Mbak. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa pembicaraan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, coba bilang ya mau buat emang kita juga cerita di sini. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya Nah, mendoakan yang terbaik. artinya menyetujui ya? Apa Nangis. nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau di urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu udah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang. Itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Hadir. iya bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai.
Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, Oh ya nggak maksudnya bisa. mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang, ini Bang Sunan, harga diri apa selain memang talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini ya, saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Langsung Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry cerita dengan beliau itu suara istihoro melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu? Apakah dia juga nggak kan dari kemarin dia bilangnya nggak ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja sama-sama, kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Kemudian mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di Belum nanti lah kalau ada kesempatan kita Mas Ferry kan di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan.
Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan aja Bang Edi yang ada di Surabaya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Ya, Bang Sunan sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda, bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga Ibunda Verrel Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Firgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
Dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat suami saya, mohon doanya mama terus sama Vena. Apakah Reza, Rena, semua tante saya Bang Hotman, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya, kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, dia buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa? Darahnya itu ngocor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetak hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja, kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju, udah kita bikin viral aja, kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah, mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untung saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah.
Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, dia aku gak kuat nih, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Nggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya karena udah keselingan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan di rumah semua. Di rumah, ya. Sudah jawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang lagi. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Yang ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Pena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil Lu itu atau berat? aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan mobil lawan jenis, itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan akad yang diterima, dan itu sendiri akan bagaimana draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru itulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu itu, jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir pengaduan. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga juga dari saya, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu batuan. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini, nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Adi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai, syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu, itu yang sabar. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua. Ya. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atal, nggak usah malu Atal, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada silakan dari pihak Serma, masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement aja kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya mengajukan dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan tadinya pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse Jadi inti jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendiri lah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan, justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya, itu yang mana bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena. Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir. Oh dia? Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu
tidak ada dasarnya, ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu boleh balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dapat untuk komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau biasa. Udah jangan jawab terus. Bolak balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu ya. Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Soal sisi negatif dari ini, soal dari Mbak Rosemary untuk makanannya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kayak kan udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Jadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Mundur. Bang, turun dikit bang. Ayo, jorannya Mas Ari nih. Salah. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Selalu strike ya di depan rumah Fena. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Fena selamat. Fena anak yang cerdas. Dia dari itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa di zaman Fena, mama dukung. Yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Itu aja. Ya, kuat, kamu bersyukur, mama doain sekarang. Hanya itu. Mama tadi karena sempat ditelepon Ferry yang dibohongi waktu pada saat kejadian, gimana Mam? Ferry mama telepon. Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Jalan lagi, perwakilan keluarga besar siapa? Yuk, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya pada kawan-kawan yang selama ini sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya, sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai, ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Fena agar Fena bisa bangkit kembali. Saya support Fena sebagai anak saya. Fena harus kuat, saya percaya. Ya Allah itu ada bersama kita semua. Jadi kita yakin, ya.
Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah nggak mungkin kita semua dulu dalam perjalanan hidup ini. Semua hidup pun pasti ada godaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya saya berapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas di pengadilan agama? Gue kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Sama mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa untuk mencari Mas Ferry? Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya bahwa dan saya juga jujur saya masih asesmen psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fani yang tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dia ada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi benar. Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Vero dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun, hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah. Menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya. Tidak ada rasa menyesal juga tidak ada. Melainkan rasa semangat ke depannya, insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Fania bisa saya besarkan
dengan baik dan melihat Vera sama Atala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar, sabar. Bang, geser. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. masuk Benar, bang. Benar. Bang Sunan pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Jadi mana ya? Yuk, deket kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nino. Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Apain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih bang pendaftaran hari ini bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan dari Bang? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat
rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Selain Mas Ferry bu- sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di PN Selatan? Akankah dia bersedia untuk hadir? Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana komentar? Maya ketengah dong, Mama ya. Kemajuan, Pak. Maya ketengah aja. Berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa pembicaraan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat emang kita juga cerita di sini. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya Nah, mendoakan yang terbaik. artinya menyetujui ya? Apa Nangis. nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau di urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu udah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Hadir. dia bicarakan secara kekeluargaan lagi, itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan hidup cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga Bang, Oh ya nggak bisa. mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023
kami mendaftarkan secara resmi, ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya, maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih, harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini ya, saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gonogi. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Langsung soal bukti ini tidak ada pembicaraan dalam hal itu. Apa dia juga nggak kan dari kemarin dia bilangnya nggak ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita Mas Ferry kan di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu sarana saya bukan ada Bang Indi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait itu?
terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga ibunda Verrell Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
Situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Firgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus Mena. Apakah Beda Rena? Semua tante saya Bang Hotman, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya, kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, melalui minta maaf, dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesuduh. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab. Tadi udah dijawab, jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa, darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawab paling. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana, dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetak hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi saya di situ saya ingat tanggalnya kemarin Februari. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja kan, kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju, udah kita bikin viral aja, kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah, mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara, karena suara saya udah habis. Dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya gak buat BAP, saya gak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry, dan gak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang.
Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah. Aku pasti maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang nggak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku nggak kuat, Pi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Nggak, nanti Abi pijetin. Aku memang nggak bisa buktiin karena memang nggak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok nggak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya karena udah keselingan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang nggak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, nggak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan di rumah sih. Di rumah, ya. Sudah terjawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang lagi. Ya. Putus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Bang, yang ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Pena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Ayo kita. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai mendapatkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suuzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperhitungkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8. Bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib. Itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah,
sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pernikah yang diterima, dan itu sendiri akan bagaimana draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Kita dulu selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu gitu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir kali. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga naik juga dari sana supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Nah, Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup sebenarnya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai, syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu, itu yang sabar. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua. Ya, jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik,
yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta bunuh diri hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Nah, Mbak apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya? Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada statement dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Silakan jawab. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada, karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement aja kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu, karena buat saya sekali saya mengajukan dengan orang dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse Jadi jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya dua. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Iya, ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh, ya. Jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi, tapi yang jelas seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendiri lah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya, itu yang mana bang? Yang mana bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya sebelum
semua telepon diblokir. Oh dia. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat kompresi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu nggak Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Soal sisi negatif dari ini, soal dari Mbak Rosmeri untuk matangannya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kayak kan udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya, yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Handphone. mundur. Aman nih. Dikit bang. Ini jorannya Mas Ari nih. Salah. Mic-nya. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Gitu, strike banget. Di depan rumah Fena. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Fena selamat. Fena anak yang cerdas. Dia dari itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa di zaman Fena, mama dukung, yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Kuat, kamu bersyukur, mama doain sekarang. Hanya itu. Mama tadi karena sempat ditelepon Ferry yang di bawah waktu pada saat kejadian gimana Mam? Ferry, mama telepon. Enggak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Jalan lagi, perwakilan keluarga besar siapa? Yuk, silakan. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya pada kawan-kawan atas waktu ini yang sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai, ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan.
Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali. Saya support Vena sebagai anak saya. Vena harus kuat, saya percaya. Allah sudah ada bersama kita semua. Kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua dulu dalam perjalanan hidup ini. Semua sudut tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan, semua kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas di pengadilan agama? Gue kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi dulu. Terima kasih. Sama baru mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa untuk mencari Mas Ferry? Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya tahun selanjutnya dan saya juga setuju, saya mesti asesmen psikologi sampai saat ini dan juga saya akan menunjukkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur, saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fani yang tadi yang selalu menghibur, dia nggak pernah nanya dia ada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini, aku nggak mau lihat lagi Mama. Gitu. Itu. Jadi buat saya Faniel menjadi penghibur Vero dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini, tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT.
Karena buat saya, di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya ingin kalian bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vera sama Atara sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar. Geser. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. masuk Sunan, bang. Bang Sunan, pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Jadi mana ya? Yuk, dekat kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nino. Ayun dan Nino. Nah gitu dong. Kita dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Ngapain? Belum. Oke, yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih bang pendaftaran hari ini bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti
Ya, alat bukti, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya, begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang nafkah diberikan dari Bang? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana komentar? Maya ketengah dong, Mama ya. Kemajuan, Mbak. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan pengenanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu Ferry mengenai itu supaya terkabul. Apa perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, coba bilang ya mau buat emang kita juga cerita di sini. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis? Enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi. Udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik. Karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai. Mau urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu udah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang, itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti Mungkin di mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua.
bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana, dan mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga, Bang, oh ya, nggak bisa mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya, maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang, ini Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet, biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti. Tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama. Bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry. Ya, jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Langsung Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry cerita dengan beliau itu suara istihoro melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu? Apakah dia juga nggak kan dari kemarin dia bilangnya nggak ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum.
belum nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada apa, tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan Bang Indi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih ya Bang. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait itu? Terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda, bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga Ibunda Verrel Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
Situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Firgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus Mena, apa Feda, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya, kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, melalui minta maaf, dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, dia buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya? Silakan Ibu Pena menjawab. Tadi udah dijawab, jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetak hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah.
Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku gak kuat, Pi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keselingan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan di rumah sih. Di rumah, ya. Sudah terjawab, jangan tanya lagi pulang-pulang lagi. Ya. Putus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Yang ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Pena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Ayo dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai mendapatkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperhitungkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu ya, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja, dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8. Bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pernikah yang diterima, dan itu sendiri akan bagaimana draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru situlah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu itu, jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir kehadiran. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga juga dari sana, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Nah, Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, kan, karena itu namanya nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai, syukurin, karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu, itu yang sabar. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua. Ya, jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atta, nggak usah malu Atta, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Akala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta bunuh diri hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Bagaimana apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janjian Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Enggak. Kemarin sempat ada statement dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Jadi bisa dijelaskan Mbak. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement aja kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya mengajukan dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan tadinya pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana. Berarti selain endorse Jadi jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Iya, ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendiri lah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan, justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya itu. Yang mana bang? Yang mana bang? Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya
semua telepon diblokir. Oh dia. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat kompresi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Fena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu nggak Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh bang. Soal sisi negatif dari ini, soal dari Mbak Rosmeri untuk makanannya, sisi positifnya ada nggak sih sisi negatif? Kayak kan udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan mau tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Sip. Jangan tanya. Ya, yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Fena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir, kiri, handphone. Mundur. Bang, suruh dikit bang. Ini juaranya Mas Ari nih. Salah. Mic-nya. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Gitu, strike Ya, di depan rumah Fena. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Fena selamat. Fena anak yang cerdas. Dia dari itu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Fena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Fena, mama dukung. Yang penting Fena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Fena. Itu aja. Ya, kuat, kamu bersyukur, mama doain sekarang. Hanya itu. Mama, tadi kalian sempat ditelepon Ferry yang dibawa langsung pada saat kejadian gimana Pak Ferry? Mama telepon. Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Fena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Ada lagi perwakilan keluarga besar siapa? Silakan. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan atas waktu ini yang sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri bagaimana saya orang yang kita cintai, ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Fena
agar Vena bisa bantu kembali. Saya support Vena sebagai anak saya. Vena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua dulu dalam perjalanan hidup ini. Semasa hidup pun pasti ada godaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan, semua kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Orang udah mau cerai masih nanya begitu. Gak ada emosi lagi, gak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanti seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas di pengadilan agama? Gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lo terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Sama baru mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa untuk mencari Mas Ferry? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya bahwa dan saya juga jujur saya masih assessment psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fani yang tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dia ada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi dengan itu. Jadi buat saya Faniel menjadi penghibur Vero dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan, ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini, tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, begitu di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu
semangat dan selalu positif thinking karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini dan saya pengen Tania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vera sama Natala sampai nanti mentas kehidupan yang berikutnya mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, masuk. Sabar dulu, sabar. Bang, geser. Bang, geser bang. Nyala. Bang, Eki. masuk ke Sunan, gua. bang. Bang Sunan, pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Jadi mana ya? Ya Allah, udah ke kamar. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan ayun dan nun dan. Nino, ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana bang? Udah? Ngapain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana bang jadi bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih bang? Pendaftaran hari ini bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Ayo silakan. Maju bang. Yang ngejelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya.
maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Nasta diberikan materi? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti ya. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Mamaya ke tengah dong, Mamaya. Kemajuan Mbak. Mamaya ke tengah aja. Jalan lancar dan mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau mundur duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan kata dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa waktu pembicaraan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat memang kita juga cerita sih. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau di putusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Sudah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat ini. Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang. Itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti Mungkin di mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita berkomunikasi dengan baik. lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana dan mereka selalu bilang draft sudah selesai.
Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, Oh ya nggak maksudnya bisa. mendaftar juga gitu. Nggak bisa. Kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Konsunan, selain talak, cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini ya, saya rasa itu hal yang biasa. Konsunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Langsung Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry sebelum kita dengan beliau itu melakukan kondisi horor, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. Bakal dibuka juga nggak? Kan dari kemarin dia bilangnya nggak ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja sama-sama, kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Mamanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di Belum nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti. Mas Ferry kan ada Di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Nggak ada kuman, nggak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan.
Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan aja Bang Edi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bang. Ya, Bang Sunan sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait terkait apa pengen mengajukan Vena Melinda singgung karma, Ferry Irawan ungkap bukti nafkah puluhan juta. Setelah Ferry Irawan resmi gugat cerai, Vena Melinda melalui unggahan Instagram juga mengunggah bukti surat pendaftaran cerai dirinya secara e-filing. Namun, dalam gugatan cerai itu tertera bahwa status perkara Vena Melinda masih menunggu pendaftaran. Selain mengunggah soal surat pendaftaran perkara cerai, Vena Melinda sempat membahas soal karma. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma bagi mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Bunyi unggahan Vena Melinda dalam bahasa Inggris. Baru-baru ini, pengacara Sunan Kalijaga membantah pernyataan Vena Melinda dan Hotman Paris yang menyebut Ferry Irawan tak pernah memberi nafkah. Sunan Kalijaga mengungkap adanya bukti pemberian nafkah dari Ferry Irawan ke Vena Melinda. Bukti tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Vena Melinda dan Hotman Paris Hutapea soal tak memberi nafkah selama menikah hanyalah bualan belaka. Saya pun pribadi sudah mengantongi bukti di mana Mas Ferry memberikan nafkah loh, ucap Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Ferry Irawan juga tak sedikit. Jumlahnya juga tidak kecil, sambungnya. Namun Sunan Kalijaga juga mengungkapkan jika dirinya juga lumayan sulit mencari bukti lainnya. Pasalnya hingga kini Ferry Irawan masih mendekam di dalam penjara. Meski demikian, ayah Salmavina Sunan tersebut menyebut nafkah yang diberikan Ferry Irawan nilainya fantastis. Buat seorang suami yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada sang istri, ungkap sang pengacara. Sunan Kalijaga juga meminta Vena untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ia meminta Vena untuk tak menutupi segala kebenaran soal hubungan rumah tangga ibunda Verrell Bramasta tersebut dengan Ferry Irawan. Lantaran kini, masalah rumah tangga pasangan yang belum genap 1 tahun menikah itu sudah jadi konsumsi publik.
situasi terkini rumah Vena Melinda usai digugat cerai oleh Ferry Irawan. Selamat malam Sobat Grid, saya Firgileri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di depan rumah atau kediaman dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Dapat dilihat oleh Sobat Grid bahwa saat ini terlihat beberapa orang sedang memasang tenda berukuran besar dengan atap berwarna hitam di teras rumah dari Vena Melinda. Berdasarkan informasi bahwa tenda ini nantinya akan digunakan untuk sebuah acara besok. Tapi belum diketahui mengenai acara apa dan akan dimulai pada pukul berapa. Sebelumnya Vena Melinda sempat terlihat meninggalkan kediamannya menggunakan mobil pribadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan supirnya meninggalkan kediamannya di kawasan Jagakarsa. Saat ini terlihat bahwa rumah Vena Melinda tidak terlihat banyak orang, hanya beberapa orang yang sedang sibuk memasang tenda. Sekedar informasi bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, pihak kuasa hukum dari suami Vena Melinda yaitu Ferry Irawan sudah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda adalah karena Ferry Irawan merasa jika Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Sejauh pandangan tim grid.id, tidak ada kegiatan yang terlihat di rumah Vena Melinda. Pemasangan tenda ini sendiri sudah dilakukan sore tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemasangan tenda juga belum selesai dilakukan.
dan juga tidak terlihat lampu, dan terlihat juga bahwa kediaman Vena Melinda tidak terlalu dihiasi oleh banyak lampu. Sekian informasi dari kediaman Vena Melinda. Saksikan terus kelanjutan update kabar dari perceraian Vena Melinda melalui live Facebook Grid.id. Terima kasih. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus Mena. Apakah Feda, Rena, semua tante saya Bang Hotma, saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya, kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf, dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesuduh. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Vena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi.
Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, dia buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, saya jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa, darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawab paling. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana, dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetar karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya nyetar hal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi saya di situ saya ingat tanggalnya kemarin Februari. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa di rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah.
Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Pi, aku gak kuat, Pi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi, karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke. Yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan. Di rumah semua. Di rumah. Ya, sudah terjawab. Jangan tanya lagi, ulang-ulang lagi. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Ya ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Pena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperlukan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja, dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover, karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi, kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini.
selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Fena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan akad yang diterima, dan itu sendiri akan bagaimana draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru itulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu itu, jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir tanggal. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga naik juga dari sana supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu ketua. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada, Abi selalu ngajarin aku. Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin, karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu, itu yang sabar. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atta, nggak usah malu Atta, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil, itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil.
Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Nah, Bagaimana apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya maaf, seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya? Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada statement dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Silakan jawab. Kamu tahu. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan tadinya pengen banget punya dada,